Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Salam sejahtera, tetap di Gompol ngomongin tentang politik. Nah, ini sudah lama ini. Sudah lama saya tidak update kabar soal Sugi Nur. Gus Dur itu kalau orang menyebutnya tuh. Dan Bambang Tri. Ya, sebenarnya sesekali saya pengen lihat persidangan mereka di Pengadilan Negeri Surakarta sana. Tapi kebetulan kok ya saya ini sering lupa kalau pas ada acara sidang itu. Ya, jadi belum sempat lihat mereka di pengadilan. Nah, kemarin itu dan sidang mereka ada yang dihadirkan itu tokoh kita ini Mas Rocky Gerung. Wih. Ya lucu lah. Dan nampaknya masyarakat yang pada datang itu seolah-olah para murid Pak Rocky. Oh, yang bisa paham apa yang dijelaskan Pak Rocky itu. Ya pada awal perkenalan disebut kalau Mas Rocky ini dosen filsafat serta pernah mengajar filsafat S1 hingga S3 di Universitas Indonesia. Ya, tapi kalau kita mendengarkan komunikasi antara pengacara dengan saksi ahli, ya mules ini. Perutnya Begawan rasanya mules ini. Ya sebab ranah teori, persepsi, itu bahkan asumsinya dijadikan satu, diuplek-uplek itu kayak gaduh-gaduh itulah. Pada salah satu penjelasan Bang Rocky ini menyebut hoak. Awalnya untuk melemahkan lawan. Dan tradisi hoak datang dari tradisi akademik untuk mengetes para siswa. Walah. Dan parahnya lagi, juga disampaikan hoak digunakan untuk menguji. Oh, untuk menguji benar pora ini. Dan jika ada kesalahan atas pernyataan hoak itu, ada pada penerima info bukan pada pembuatnya. Wah, piye. Oh, gawe hoak kok disalahke penerimanya itu. Lah, wah repot ini. Repot bener ini. Kalau Bang Rocky ini banyak diberi panggung bisa kacau ini. Teori-teori di masyarakat bisa kacau balau ini. Nah, jadi seperti saya sampaikan tadi, ranah teori, persepsi dan asumsi dijadikan satu. Ranah bedanya. Nah, bagaimana tidak sesat pikir kalau kesalahan hoak itu pada penerima info, bukan pada pembuatnya. Oh, sing gawe hoak itu si pembuat atau salah si penerima itu karepe Bang Rocky itu seperti gimana ini? Lah seakan-akan yang disampaikan itu mau menunjukkan kalau Bambang Tri tidak salah menulis mengenai jasa presiden. Wow, itu toh karepnya seperti gitu. Saya baru ngeh itu, baru tahu gitu. Nah, bukankah para pengacara itu juga sebelumnya sudah bertemu pada teman-teman sekolah presiden itu? Nah, berita palsu atau berita bohong itu membahayakan. Itu hoak namanya. Nah, makanya siapapun yang menyampaikan sesuatu tidak benar, ya harus berhadapan dengan hukum. Wah, jose disalahke sing ngrungokke. Wah, Mas Rocky ini. Lah, apalagi ketidakbenaran berita itu menyangkut pejabat publik. Pak Presiden lagi yang dituduh itu. Nah, soal ijazah kan sudah diverifikasi. Sejak Pak Jokowi mendaftar sebagai wali kota di Surakarta. Artinya seandainya masih meragukan pernyataan KPU yang menerima dan memverifikasi ijazah, ya datangi saja KPU sana. Bener ae ijazahnya, palsu ora kan harusnya begitu. Lah, seburuk-buruknya sistem administrasi di Indonesia, semua tercatat jelas. Orang gere itu loh. Ya, coba sebutkan, kapan Sugi Nur yang menulis buku ngawur berjudul Jokowi Undercover itu pernah mendatangi KPU? Orang tahu toh, belum pernah. Atau datang itu ke SD, SMP, SMA Negeri 6 Solo di mana Pak Jokowi pernah sekolah. Bahkan di UGM untuk klarifikasi atau melihat catatan. Atau kopi ijazah beliau kan bisa. Nek renek, berarti ngapusi lah. Itu semua dilewati langsung menulis buku saja. Tanpa alasan, tanpa melewati
penelitian dengan penuh asumsi, persepsi, khayalan tingkat tinggi, tingkat dewa itu. Nah, pemerintah dituduh dungu karena menahan Bambang Tri maupun Sugiknur. Nah, kata Bung Rocky yang sampai sekarang belum berhasil memikat seorang gadis pun masih jomblo itu untuk dijadikan pendamping. Ya harusnya dibicarakan baik-baik untuk membuktikan kebenaran. Bung Rocky lupa ya. Dulu pernah lo bertemu dengan Mas Gibran. Nah, pernah tak? Dan mengakui Mas Gibran memang menang banyak atas pertemuan itu. Lah ya mbok tanya sama Mas Gibran, Bung Rocky itu. Lah, kalau seorang presiden harus meladeni semua rakyatnya yang curhat, punya kegelisahan, pengen didengarkan keresahan hatinya, lalu kapan bisa bekerja untuk 280 juta rakyat Indonesia ini? Beliau itu digaji untuk mensejahterakan rakyat. Dipilih sebagai presiden itu berjuang mensejahterakan rakyat. Bukan meladeni orang-orang yang orang jelas macam Mas Bambang sama Sugiknur ini. Sederhana saja lah. Kakak kandungnya sendiri saja, Mas Bambang Sadono, sudah tidak mau cawe-cawe. Males ngurus adik itu. Orang genah itu orangnya itu. Ya jadi yang jadi pengacara Pak Egy Sujana, lalu saksi meringankan mereka itu, diantaranya Pak Muhammad Taufik, disebutnya sebagai pakar hukum tata negara. Muhammad Taufik itu, juga Bang Rocky Gerung sendiri itu. Nah, lihat mereka itu pembenci Pak Jokowi semua. Pokoknya Pak Jokowi itu di mata mereka salah itu. Nah, dari rekaman yang saya tonton, Bambang Tri duduk bersebelahan dengan Sugiknur itu. Ya, untung sudah akur itu orang teman-teman seperti tahanan orang bertengkar lagi. Nah, sebulan lalu tuh pada episode ngompol 89 saya menyampaikan loh berita kalau mereka itu bertengkar di tahanan. Gelut karo PDW itu, kok cah cilik gitu loh. Nah, lihat saja itu yang sedang menghadapi persidangan antar mereka saja berkelahi. Itu tandanya yang bermasalah itu ya mereka-mereka itu. Bung Rocky juga menyampaikan kalau Pak Jokowi itu harus mengundurkan diri. Ya, hubungannya apa itu? Sebab tidak menunjukkan ijazah palsu. Walah. Itu menandakan perencanaan kejahatan itu. Kalau sampai begitu. Lah orang ahli filsafat tapi filsafatnya gini tuh, piye tuh Mas Rocky Gerung itu. Bercampur antara pemahaman filsafat ilmu dengan kejernihan akal sehat. Nah, pemahaman sempit gitu kok masih ditambah perkataannya. Bila tidak mengundurkan diri, tandanya kemampuan Pandito Ratu belum sampai. Ini apa ini? Ini hubungannya di mana ini? Nah, sehingga bagi Bung Rocky yang katanya siap berkampanye untuk partai umat ini, wah ini politik identitas lagi ini. Harus ada pembuktian ijazah. Dihadirkan, mungkin karena dia ini Pak Jokowi dihadirkan ini, supaya tidak jadi stigma buruk di masa depan. Lah wong soal ijazah kok dibilang sebagai bukti, maknanya dua, tanda pernah sekolah dan tanda pernah berpikir. Nah, yang menyedihkan sekali mendengarkan beberapa hal yang disampaikan dalam sidang ini. Pokoknya orang genah pokoknya. Nah, bisa jadi pihak Universitas Indonesia yang menghentikan Bang Rocky dari dosen karena kekacauan logikanya dia. Kekacauan cara berpikir. Dosen seperti ini ya repot mahasiswanya. Bisa menggak-menggok. Kan sudah tidak mengajar lagi, jadi ya tidak masalah. Entah kalau selain UI dia juga mengajar, Om Begawan tidak tahu. Yang jelas sekarang ini dia jadi YouTuber. Kayak ngompolnya Om Begawan ini. Sering buat konten, bersaing dengan saya ini. Kenapa waktu bertemu Mas Gibran, ya, Bang Rocky kok nggak bertanya langsung? Ya kan bertemu anaknya Pak Jokowi itu loh. Ayo. Jawab Pak Rocky, jangan endo ini, jangan berdalih, gak ada urusannya loh. Kan bisa jadi tambahan amunisi waktu jadi saksi ahli. Tanya Mas Gibran hasilnya apa, bisa disampaikan di persidangan. Itu lebih
lebih bagus, lebih fakta itu, tidak hoak gitu loh. Saya tidak ngerti bagaimana orang-orang macam Bung Rocky ini, Pak Refli Harun, Mbah Amin Rais, Pak Egy Sujana, masih aja mempercayai orang-orang kayak Bambang Tri serta Sugi Nur ini. Lah kan jelas sekali toh. Kalau Pak Bambang Tri hidupnya ya ora jelas. Kalau Pak Sugi Nur ya hampir semua kegiatan keagamanya penuh dengan caci maki begitu ya. Mencaci maki dengan kata-kata yang tidak pantas. Mau jadi apa kayak kita orang-orang yang waras gini nih. Kasihan sama dua manusia itu. Ya mau dibimbing dengan baik. Misalnya kalau bagi Pak Amin Rais, jadikanlah pengurus Partai Umat mereka berdua ini supaya jalannya benar gitu loh. Nah, di mana mereka tinggal atau direkrut Pak Refli sebagai salah satu hostnya dalam kontennya apa gitu, biar ada kegiatan positif. Buatkan channel YouTube sendiri atau program yang rutin muncul di channel Pak Refli kan bisa juga itu. Jadi ya bener, hidupnya bener gitu loh. Atau Pak Bambang jadi juru tulis atau juru ketik untuk kepentingan sidang-sidang yang kasusnya sedang ditangani oleh mereka. Nah, ya atau gabung ke kantor Pak MT. Nah, itu panggilannya Pak Muhammad Taufik itu MT itu. Nah, yang minggu lalu juga jadi saksi ahli mereka. Ya bisa juga loh. Nah, jadi admin mesotnya saja kan bisa. Kan Pak MT rutin posting itu, ya, terutama soal yang berkaitan ketidaksukaannya kepada Pak Jokowi, hatersnya Pak Jokowi ini. Jadi klop lah, cocok. Pasti postingannya bakal lebih aktif lagi. Ya, coba lihat, mereka berdua bisa bertahan berapa lama, atau oleh ownernya dipecat atau tidak. Ya itu sekaligus menguji apakah mereka orang-orang yang bisa dibimbing dengan benar atau memang bermasalah. Jadi mereka menjalani proses persidangan itu karena ulah mereka sendiri, bukan karena Pak Jokowi marah dengan yang mereka lakukan. Saya tidak yakin. Jangankan Pak Jokowi, anak-anaknya saja ora kepikiran sampai marah, meskipun difitnah seperti itu. Ya, tidak kehitung orang yang menghina, memfitnah, merendahkan hingga mencaci Pak Jokowi itu. Ya malah ibundanya presiden pernah jadi sasaran fitnah loh. Oh, pernah kurang ajar ini. Menyedihkan sekali sebenarnya. Tapi bagi keluarga presiden lebih baik mengerjakan yang jadi tanggung jawab. Membahagiakan rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya. Tidak meladeni orang-orang yang tidak suka pada mereka. Ya, saya doakan sehat selalu Pak Jokowi. Terima kasih selalu memberi uswatun hasanah bagi kami. Rakyat kecil yang benar-benar menyintai dengan tulus. Salam dari Begawan, sampai jumpa lagi di ngompol berikutnya. Salam.